Halo teman-teman, selamat datang lagi di Cica Channel. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas beberapa latihan soal dari mulai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tapi sebenarnya itu tuh masih panjang lagi perjalanannya. Ada habis neraca saldo itu ada jurnal penyesuaian, ada juga kertas kerja, ada juga laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, laporan neraca keuangan atau laporan arus kas juga ya, beda lagi. Jadi sekarang kita akan bahas tuntas dalam satu soal ini. Kita akan membuat jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo. Setelah disesuaikan dan buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas. Nah, ini adalah soalnya. Kalian bisa screenshot dulu ya. Nah, setelah kalian screenshot soalnya, nanti setelah kita selesai membuat jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo, kita akan langsung membuat laporan laba rugi, perubahan modal, neraca keuangan, dan arus kas dari satu soal tadi. Nah, makanya soal akuntansi yang udah kalian SS tadi wajib banget kalian simpen ya, karena akan sangat berguna untuk kalian gunakan pada saat proses pembuatan hal-hal di atas ini. Oke? Sebelum lanjut ke pengerjaan soalnya, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu ke Cica Channel. Yuk, kita langsung aja ke jurnal umum. Kita buat dulu jurnalnya, tabel jurnalnya. Mungkin gimana ya, biar Oke, jadi aku akan bacakan ulang soalnya sebelum menulis di jurnalnya. Nah, soal akunnya itu adalah: memiliki sebuah usaha yang dikelola secara mandiri adalah impian banyak masyarakat Indonesia. Terlebih jika saat ini kamu seorang PNS yang sebentar lagi dalam waktu kurang dari 2 tahun harus pensiun. Berikut merupakan contoh pembuatan laporan keuangan dari soal akuntansi atas usaha dealer Chitchat. Nah, di sini Chitchat ini akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama dealer Chitchat, yang dibuka pada periode atau bulan Maret 2021. Berikut transaksi di dealer Chitchat yang terjadi pada bulan Maret 2021. 1 Maret, Tuan Chitchat mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti akun yang akan muncul itu ada kas di debit dan ada modal dari Chitchat itu di kredit. Jangan lupa untuk dicatat. Aduh, sebentar, tangannya kurang dilihat guys. Nah, mari kita langsung tulis untuk tanggal 1 Maret. Nah, untuk tanggal 1 Maret ini udah ada Maret 2021, tinggal tanggalnya aja. Kita tulis 1 dan kita tulis ada di kas sebanyak 45 juta. Di sininya jangan lupa di strip kalau gak ada uangnya. Nah, terus ini nih yang paling penting ya, biar lurus nanti kita akan garisin. Ada modal Chitchat ya. Nah, di kredit
sebanyak 45 juta juga, kan harus balance. Nah, gini ya. Terus kita butuh ini pensil, kita cari dulu. Nah. Aku sengaja udah siapin kolomnya biar lebih cepet aja gitu guys. Nah ini ya caranya. Aku nggak akan cut biar kalian bisa mencontoh ya. Nah gini. Tapi ini terlalu tebal ya, usahakan jangan terlalu tebal biar waktu kalian hapus enggak terlalu berbekas gitu loh. Nah udah kas dan modal chitchat, sekarang kita ke akun yang kedua. Silahkan kalian baca lagi nomornya untuk bisa menelaah lebih lanjut. Kalau misalnya ada yang kurang paham kayak Kak ini harusnya akun apa sih, boleh kalian coba tanyakan di kolom komentar, nanti aku bakalan balas satu persatu ya. Sekarang kita lanjut ke tanggal 4. Nah di sini akun yang pertama muncul pasti di debit dulu. Nah yang ada di debit untuk 4 Maret ini itu adalah kas, dan di kredit ada hutang bank BCA. Nah, nominalnya 25 juta. Jangan lupa di strip. Selanjutnya di sini juga 25 juta. Maaf ya kalau agak getar-getar gitu karena ini aku nggak pakai tripod, pakai phone holder yang biasa. Jadi kalau nulis mejanya getar, dia ikutan getar, kurang stabilizernya. Kita agak miringin ya biar aku enak liatnya, kalian juga enak juga liatnya. Nah terus pada tanggal 6 Maret kita tulisin tanggalnya. Di sini ada perlengkapan di debit dan juga ada kasnya di kredit sebesar 7 juta. Ingat ya, kalau akun itu, setiap akun itu seminimal-minimalnya muncul 2 akun. Gak mungkin 1 akun doang, karena kalau 1 akun mana bisa balance kan. Jadi seminimalnya itu ada 2 akun. Nah selanjutnya setelah perlengkapan, sekarang tanggal 9 Maret itu ada brief dari chitchat ya. Dia mengambil untuk kebutuhan pribadinya. Brief tuh ya, kebutuhan pribadi dia ambil, karena kan berkurang berarti ada di debit sebanyak 5 juta. Banyak juga ya keperluan pribadinya, 5 juta. Terus oh ya, kalau bisa stripnya ini di tengah ya biar rapih. Ini aku biar cepet aja gitu dalam penulisannya. Ini. Terus ada kas ya, kas di debit karena dia nah ini. Selanjutnya ada 12 Maret, ada penangkapan di debit dan ada hutang usaha di kredit. Kita tulis 12 Maret, 12 perlengkapan hutang usaha. Nah, untuk perlengkapan itu dia 20 juta. Sama juga di sini 20 juta. Terus pada tanggal 15 Maret itu ada kas dan pendapatan jasa.
Kalau kas itu dia ada di debit dan pendapatan jasanya di kredit. Pendapatan jasa sebanyak 15 juta. Nah, terus sekarang pada tanggal 17 Maret itu ada hutang usaha di debit dan kas itu di kredit. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret itu ada beban gaji dan kas. Kalau beban pasti di debit ya. Sebagian sih biasanya. Nah, sebanyak Rp 6.200.000. Selanjutnya pada tanggal 26. Pada tanggal 26 ini ada piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutangnya di debit, pendapatan jasanya di kredit. Pendapatan jasanya sama-sama 11 juta ya. Sekarang pada tanggal 27 Maret, masih kelihatan guys? Aku majuin ya. Nah, sekarang pada tanggal 27 Maret itu ada beban perlengkapan di debit dan ada perlengkapan di kredit. Sebanyak 8 juta. Terus pada 29 Maret itu ada beban listrik, beban air PDAM dan kas. Kalau beban-beban itu di debit, kecuali kasnya dia di kredit. Rp600, beban air PDAM 120. Gini. Dan untuk di kasnya itu 720. Kenapa bisa 720? Karena kan 600 ditambah 120. Jadi dia kasnya ditambahkan ini jadi 720. Sekarang terakhir pada tanggal 31 Maret sewa dibayar di muka itu di debit. Dan kas sebanyak 15 juta. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Kalau misalnya kalian buat di komputer itu kalian bisa buatnya di Excel ya, karena bisa dipakein rumus. Jadi di sum, nanti pakai rumus sum, terus kalian tinggal di di CTRL ya, di blok dari atas sampai ke bawah. Nah, nanti tambahin aja rumus sumnya, ada otomatisnya kok untuk rumus sum. Kalau nggak pun ada sama dengan sum ya,
terus kurung buka, terus di blok dari atas sampai bawah, terus kurung tutup, enter. Itu udah jadi rumus sum. Nah, jadi nanti kalian nggak perlu menghitung secara manual alias dikalkulatorin gitu ya, kayak 45 juta tambah 25 juta tambah sekian juta, itu lama banget. Lebih instan di Excel sih. Nanti kalian kalau emang perlu mengerjakannya di Word, setelah itu kalian copy dan tinggal pastein aja ke Word-nya. Oke, nah ini jumlah hasil semuanya itu. Pakai ini deh biar enak. Ini jumlahnya. Rp167.620.000. Atau aku terus di sini deh ya, biar kalian nanti nggak salah melihat karena kecil gitu. Nah, ini adalah totalnya. Oke. Ya, ini adalah hasil dari jurnal umum Daily Chit Chat pada periode Maret 2021. Sekarang kalau udah beres jurnal umum, kalian tahu kan tinggal apa? Yap, betul banget, tinggal buku besarnya. Nah, ini udah aku siapin tabel untuk buku besarnya. Aku pakai yang 2 kolom. Kenapa? Karena menurut aku sih kita coba satu-satu ya. Dari format buku besar itu kan ada buku besar bentuk T, buku besar bentuk skantron, buku besar 2 kolom, buku besar 4 kolom. Nah, kalau ini tuh buku besar 2 kolom. Sebelumnya di video yang buku besar di bawah video ini, itu aku buat yang bentuk T. Itu paling simple banget, itu cocok buat kamu yang pemula. Nah, sekarang ini buku besar 2 kolom, ini untuk kamu yang udah menengah, bisa banget ya, coba pakai ini. Kalau 4 kolom tuh bedanya cuma di sini guys. Jadi kan ini saldo doang. Nah, kalau 4 kolom itu ada saldo, di bawahnya debit dan kredit gitu. Oke, kalau kamu yang udah paham, kayak dari debit sama kreditnya, kalau lebih besar, kalau nominalnya lebih besar di debit, berarti ya di saldonya juga debit gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya di debit 10 juta, di kredit 5 juta nih. Nah, nanti kan 10 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 5 juta. Nah, nanti hasil 5 juta itu dicatatnya di saldo tapi di debitnya. Kenapa kayak gitu? Karena memang lebih besar di debit, otomatis di saldonya pun dia tercantumnya di debit, kayak gitu. Oke, kalau kurang paham boleh kalian komen aja, nanti aku balas. Terus ya kita langsung ke buku besar. Bentar ya, aku lihat dulu soalnya. Oke, aku tilap aja ya nih biar lebih efektif gitu nulisnya. Aku deketin nih. Di sini aku biasanya nulisnya tuh kayak gini nih guys. Kayak tadi aja biasa, Maret 2000, di sini deh tahunnya 2021. Nah, pasti modal dulu kan. Oh iya, maaf, aku lupa jelasin. Di atasnya itu harus ada nama akun. Terus di sebelahnya atau di kanan pojok itu harus ada nomor akunnya. Jadi kas nih ya. Kas ini adalah nama akun. Nah, terus nomor akun dari kas itu apa? Nah, ini 111. Terus jurnalnya tuh diurutkan ya guys, kayak gini nih. 111, 112, 113, 114. Dan kalau aku sendiri sih maaf banget, aku lupa untuk ke bawahnya. Jadi kayak aku lupa mengurutkan nomor ke bawah ini. Kalau dari sini sih masih berurutan, tapi kalau dari sini sampai ke sini aku belum berurutan, maaf banget ya. Ntar kalian bisa urutin deh, kalian lihat dari sininya ya. Jadi misalnya gini. Nah, ini kan 111, 112, 113, 114. Nah,
nanti jangan ke 441 tapi ke 211 ya, terus 311 411 511 611 gitu aja terus. Oke, gampang kan kalau urutin itu ya, pasti bisa. Kita langsung aja ke modal dari Cicat. Ini akun kas dulu ya, kita masukin dulu, abis itu piutang, baru perlengkapan, baru sewa dibayar di muka. Dan ini tuh sebelum kalian membuat buku besar, ada baiknya kalian membuat di buku catatan kecil, di note kayak apa dulu nih yang harus dicatat sesuai urutan nomornya, biar nggak kayak aku kayak gini nggak berurutan. Oke, sip. Modal Cicat itu tadi 45 juta kan, di debit. Nah, otomatis di saldonya juga di debit gitu. Kalau yang udah ngerti sih bakalan langsung ngeh gitu ya, oh ya sama gitu. Ini juga bakalan di debit di sininya gitu. Terus hutang ke bank BCA. Oh, lupa catat tanggalnya guys. Ini tanggal 1, ini tanggal 4. Itu di debit sebanyak 25 juta. Lu jangan pakai RP deh ya, ini sempit soalnya. Kalau kalian mah nanti pakai RP aja biar lebih jelas, takutnya nanti ada guru yang nggak terima nggak pakai RP. Kayak di klaimnya tuh kayak kurang etis dan kurang mencerminkan bahwa itu jurnal ya. Terus perlengkapan itu tanggal 6 Maret. Perlengkapan itu dikredit sebanyak 7 juta. Pakai RP lagi, aduh lupa. Nah, berarti di saldonya jangan lupa ditambahin ya. Ini aduh aku lupa deh. Ini jangan 25 juta guys, ditambahin 45 tambah 25 berapa? 70 kan. Nah gitu guys. Lupa ditambahin guys. Bentar ya, ini nunggu dulu kering, harusnya ditambahin. Nah ini 7 juta itu jadi 63 juta karena dikurangin ya, 70 juta dikurang 7 juta. Ini udah kering kali ya. Nah, ini tuh 70 juta, nah dikurangi 7 juta jadi hasilnya 63 juta. Kenapa dikurangi kak? Karena dia di kas jadi dikurangi, tapi kalau sama-sama di debit dia ditambah. Alhasil 45 tambah 25 jadi 70 juta. 70 juta dikurangi 7 juta jadi 63 juta. Terus sekarang ke briefnya itu tanggal 9. Brief itu ada di kredit sebanyak 5 juta. Nah terus jadi 58 juta. Aduh kenapa kak jadi berkurang lagi? Ingat kalau di kredit dikurangi dari 63 dikurangi 5 juta jadi 58 juta. Oke. Sekarang pendapatan jasa itu pada tanggal 15 Maret. Jadi hasilnya 73 juta. Sekarang 17 Maret itu hutang usaha. Hutang usaha dikredit 9.700.000. Nah, di saldonya berkurang lagi karena kan dikredit. Terus tanggal 25 Maret itu beban gaji 6.200.000 di kredit. Jadi 57.100.000. 29
Beban listrik itu 600.000 di kredit. Jadi 56.500.000. Masih tanggal 29 juga ya, jadi nggak aku tanggalin. Beban air PDAM. Tapi bebas sih kalau kalian mau tanggalin 29 juga nggak apa-apa. Biar lebih kalian kayak nggak ngira bingung kayak ini tanggal berapa ya, lupa gitu dimasukin gitu ya. Udah deh, aku juga tanggalin aja deh. Nah, terus 120 berarti 56 dikurangi 500 berapa? 56 500 dikurangi 120, 56 380. Terus sewa dibayar di muka ya pada tanggal 31. Itu 15 juta di kredit. Totalnya jadi 41.380.000. Tapi ini belum beres. Kita masih ada piutang usaha. Ntar guys, minum dulu ya. Nah, kita minum dulu. Pegal juga nih bibir. Aduh, ini nanti disangka endorse lagi nih. Nah, sekarang kita ke piutang usaha. Itu ada di Maret juga ya, Maret 2021 ya, aku tulisnya Maret 21. Pada tanggal 26 itu ada pendapatan jasa. Di debit 11 juta. Saldonya juga 11 juta. Sekarang ada perlengkapan, aku tulis di sini Maret 2021. Perlengkapan ada kas, $7 juta. Di saldo juga masih 7 juta. Kurang titik. Terus pada tanggal 12-nya ada utang usaha. Ada utang usaha sebanyak 20 juta. Nah, nanti ditambahin nih jadi 27. Kan debit jadi plus ya, jadi 27 juta. Oke, sekarang ada beban perlengkapan itu pada tanggal 27. Itu di kredit sebanyak 8 juta. Berarti dikurangi ya nanti. Berkurang 8 juta aja, dari 27 dikurangi 8 juta jadi 19 juta. Nah, gitu guys. Oke, nah sekarang ini ada sewa dibayar di muka. Ini agak ribet sih, ada perhitungan karena ada perhitungan sewanya. Jadi perhitungan sewanya itu 15 juta ya, dibagi 2 bulan. 15 juta dibagi 2 bulan. Jadi 7,5 juta ya.
Nah, aku giniin dulu karena nanti ada di perhitungannya. Ini Maret 2021 pada tanggal 31-nya ada kas, kita cantumkan dulu kasnya. Terus di debit ya 15 juta harga sewanya. Ininya juga di debit, di debit juga. Nah, habis ini pada tanggal 31 April kenapa ada April sih kak? Kan ini Maret, habis Maret kan April, dia sewanya 2 bulan. Jadi kita harus tuliskan gitu. Nah, di kredit tapi 7.500.000 loh. Kok 7.500.000? Kok 7.500.000 sih, dari mana gitu? Kan dari sini per bulannya 7.500.000, 15 juta itu harga sewa 2 bulan gitu guys. Nah, jadi di sininya tetap 15 juta dikurangi 7.500.000 jadi 7.500.000 ya. Oke. Nah, ini paham kan guys? Aduh, berantakan ya. Biarinlah, yang penting kalian ngerti ya. Terus sekarang kita ke modalnya. Itu ada modal itu tanggal 1 ya, Maret 21. Modalnya tanggal 1 itu kita cantumkan ya kas di kredit sebanyak 45 juta. Nah, jadi ini dia jurnalnya. Silahkan kalau mau di screenshot dulu. Ini dia jurnalnya. Kalau mau di screenshot boleh. Nah, buku besarnya masih lanjut ya, masih ada lagi nih banyak. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ke Chit Chat channel di sini ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita langsung aja ke hutang usaha. Itu aku lihat tanggalnya lupa guys. Nah, jadi Maret 2021 ada perlengkapan pada tanggal 12 Maret. Di kredit sebanyak 20 juta, di saldo juga 20 juta. Terus ada ini minus ya. Ini juga nanti minus di sini. Terus kas pada tanggal 17 itu 9.700.000 di debit, minus 10.300.000. Oke, terus sekarang ada hutang bank pada tanggal 4 kas di kredit 25 juta. Nah, ini nih di saldonya juga minus 25 juta. Jadi kayak uang kita nggak habis gitu, kayak harus ngutang. Terus sekarang ada briefnya Maret 21 pada tanggal 9 kas ya di debit 5 juta. Briefnya kan tadi dia ngambil 5 juta ya, berarti di saldonya juga 5 juta. Terus ada pendapatan jasa itu Maret 2021 itu pada tanggal 15. Di sininya kas, ada di kredit sih, ini dua-duanya nanti. Di sininya 15 juta tapi nggak minus. Masih minus, maaf. Kan di sini masih minus. Di sini masih minus, di sini enggak ya karena emang brief tuh satu orang. Terus sekarang 26 piutang usaha. Nah, ini karena piutang juga ya, jadi
masih di sini di kredit, jumlahnya 11 juta. Jadi minus 26 juta. Sekarang beban perlengkapan. Pada tanggal 31 Maret itu perlengkapannya 8 juta di debit. Ini nggak pakai minus karena cuman ya satu doang. Terus beban gaji ini Maret juga ya, 2021. Beban gaji itu tanggal 25, kas 6.200.000 di debit. Ini juga nggak minus, tetap 6.200.000. Terus ada beban listrik ke bawahnya, ini nggak minus semua sih guys, karena satu. Maret 21, beban listrik itu tanggal 29. Di sininya kas aja ya, 600.000. Nggak minus ya, ingat, jadi minusin, jangan ada tanda minus. Nanti kalau ada tanda minus salah. Ini juga masih 29, kas sebanyak 120 juga. Terus ada sewa dibayar di muka Maret 2021 pada tanggal 31. Sewa dibayar di muka 7.500.000. Sini 7.500.000. Nah, itu dia tadi. Yaps, mantap kan? Ini nih, kalian screenshot dulu aja deh. Nih ya, screenshot dulu. Ayo. Di screen. Ini juga bawahnya screenshot dulu. Nah, sebenarnya aku udah nulis sih neraca saldonya di sini. Tapi karena adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai, perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Ini sedikit aja ya, kita buat di sini. Yang terpakai disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. Kita tulis dulu, pakai ini deh karena sedikit. Kita beri nama pemakaian perlengkapan tanggal 20 langsung ya, 27 Maret 2021. Nah, jadi 30, kita mulai dari sini ya, kita kasih angka. Harusnya sih enggak, tapi biar kalian lebih paham. 31 Maret beban perlengkapan ini akunnya ya guys. Terus perlengkapan ini di debit PP 8 juta. Aku dalam kurung ya tulis debit D. Terus ini kredit. Terus disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April. Kita tulis di sini 31 Maret beban sewa, ini akunnya ya. Sewa dibayar di muka.
Ini di debit 7.500.000. Ini di kredit 7.500.000. Nah, begini. Beres deh tuh. Sekarang kita ke neraca saldo. Nah, kemudian dari general ledger atau buku besar, masing-masing akun di entry atau dimasukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan nomor akun. Lalu dipisahkan berdasarkan nama dan nomor akun sesuai dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang selanjutnya disajikan dalam neraca saldo disesuaikan. Sampai proses ini, jumlah antara debit dan kredit harus balance. Satu transaksi jurnal yang Anda posting ke buku besar salah, maka akan salah di neraca saldo setelah disesuaikan. Berikut ini kita akan langsung mulai mengerjakan neraca saldonya. Ini hanya perlu diingat dan dicatat ya. Aduh, tapi aku belum bikin tabelnya guys. Kita bikin tabel yuk, temenin. Bentar ya. Kita bikin 16 kolom. Susah banget guys. 16-nya di mana ya? Rapi gengs, biarin lah ya. Yuk kita namain. Oh iya, ada yang mau aku kasih tahu dulu. Jadi kan ini tuh udah ada nama akun dan nomor akun. Nah, tanda di jurnal umum kalau udah diposting ke buku besar itu, kalian masukkan nomor akun. Nah, nomor akunnya ke sini, ke ref ini. Nah, misalnya kas 111 kan, masukin ke kas. Di ref-nya 111. Terus mana lagi yang kas, masukin 111. Hutang bank mana ya? Sini kayaknya. Nah, ini hutang bank nih 611, berarti masukin ke sini hutang bank 611 kayak gitu. Oke. Kalian masukin sendiri aja biar bisa gitu ya, biar paham. Ya, sekarang kita akan langsung buat neraca saldonya. Kalau aku tuh ya biar gampang suka diginiin guys, biar nggak ketuker-tuker. Nih ya, 111, 112, 113, 114, 311, 411, 412, 511, 611, 711, 712, 713, 714, 715. Ini buat jumlah nanti. Kenapa sih harus nomornya dulu? Ini cara cepatnya aku ya, karena biar nggak ada yang kelewat atau misalnya aku tuh salah ingat gitu, kayak oh harusnya piutang dulu, padahal piutang nomornya 116 misalnya, padahal masih ada tuh yang 115. Nah, biar nggak kayak gitu, menghindari kejadian kayak gitu.
Kalau kalian boleh berurutan aja juga, tergantung gimana enaknya kalian ya. Kalau enaknya aku sih gini gitu. Nah, ini kas itu 41.300.000. Aduh, ini dari mana sih? Misalnya bingung, kok kas jadi segini 41.300.000? Nah, fungsinya buku besar itu kan untuk kita bisa menyontek neraca saldo ya, bisa melihat, untuk bisa menyesuaikan. Nah, lihat di akun kas nih. Lihat total akhirnya. Setelah dikurang-kurangi dari sini dikurangi, hasilnya 41.380 juta, susah banget. Terus ada piutang usaha nih, nanti itu hasilnya 11 juta. Terus ada perlengkapan, nanti itu hasilnya 19 juta. Terus ada sewa dibayar di muka, nanti itu hasilnya 7.500.000 gitu ya. Jadi dilihat dari akhir-akhiran ininya. Nah begono. Ya, kita lanjut lagi. Ini tadi kas 41.300.000, sekarang ada piutang usaha. $11 juta. Terus ada perlengkapan. $19 juta. Terus ada sewa dibayar di muka. $7.500.000. Terus ada pendapatan jasa. Itu di kredit 26 juta. Terus ada modal 45 juta. Terus ada prive itu 5 juta. Terus ada hutang usaha itu 10.300.000. Terus ada hutang bank itu 25 juta. Terus ada beban perlengkapan itu 8 juta. Terus ada beban gaji itu 6.200.000. Terus ada beban listrik itu 600.000. Terus ada beban air PDAM itu 120. Terus ada beban sewa itu 7.500.000. Nah, ini kalau udah gini, boleh nih sekalian DSS. Kalau udah nih, kalian bisa langsung jumlahin aja. Jadi total akhirnya itu 106.300.000. Sini ya, 106.300.000 rupiah. Nah, ini adalah hasil akhir dari neraca saldonya. Ini dulu ya guys.
Nah, setelah disajikan ke dalam neraca saldo disesuaikan, didapat jumlah yang sama antara debit dan kredit sebesar 106.300.000 yang selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar penyajian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca keuangan, dan arus kas. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi diterjemahkan sebagai laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dari penjualan perusahaan atau entitas dan besarnya beban yang ditanggung perusahaan. Terdiri dari beban operasional dan beban pemasaran dan dalam satu periode yang telah ditentukan dalam hitungan kerja atau satu periode akuntansi. Laporan laba rugi menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan investor perusahaan yang bersifat jangka pendek. Next, kita akan buat laporan laba rugi ya intinya. Di sini. Kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin dulu tabelnya ya. 1, 2, kita hitung dulu sebentar ya. 1, 2, 3. Kita bikin 12.
Jadi gini ya teman-teman, maaf banget kurang rapi. Ya jadi di pendapatannya itu 26 juta. Kalau yang beban-beban itu, beban perlengkapan 8 juta. Di sini 6.200.000. Di sini 600. Di sini 120. Di sini 7.500.000. Beban sewa ya, pokoknya kalian kalau bertanya-tanya ini dari mana, ya lihat lagi di buku besar di neraca saldo, beban perlengkapannya berapa, ininya berapa, oke. Nah, total bebannya jadi total keseluruhan dari ini kalau ditambahin jadi adalah minus 22.420.000. Nah, laba bersih sebelum pajak itu 3.580.000. Pajak penghasilan 0. Laba bersih setelah pajaknya 3.580.000. Nah, dalam laporan laba rugi perusahaan yang telah disajikan, manajemen dapat diketahui besarnya laba dalam satu periode yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke negara sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Jadi harus balance gitu. Nah, sekarang ada laporan perubahan modal nih. Laporan perubahan modal, habis itu laporan neraca keuangan. Nah, jadi kalau laporan perubahan modal dapat diartikan sebagai laporan statement manajemen yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir dalam periode akuntansi. Akan aku bikin tabel sih kayaknya ya, sebentar. Tadi jatuh. Nah, mari kita buat di sini aja ya, penghematan ruang. Laporan perubahan modal. Nah, jadi di sini yang awalnya tuh ada nama akun, terus saldo. Nah, modal awalnya, ntar kalian bisa didapin aja deh bikin tabelnya ya. 45 juta kan modal awalnya tuh. Nah, terus tadi ada laba bersih. Laba bersihnya itu 3.580.000. Terus ada privenya 5 juta ya kan tadi. 5 juta. Terus ada pengurangan modal. Yaitu tadi minus 1.420.000. Terus ada modal akhir baru, modal akhir 43.580.000. Nah, jadi asalnya modal awalnya itu 45 juta, setelah dikurangi dengan laba bersih dan prive itu menjadi minus 1 juta, makanya jadi 43.580.000. Ini dia laporan perubahan modalnya. Nah, jadi
Hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan perubahan modal antara lain besarnya modal awal periode, pengambilan pribadi atau prive, adanya laba rugi usaha yang didapat dari laporan LR dalam periode yang sama. LR itu laba atau rugi ya. Sekarang kita harus membuat laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan dalam perusahaan berfungsi untuk menunjukkan besaran posisi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai neraca. Laporan neraca keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu ada aktiva, aset, dan pasiva atau kewajiban plus ekuitas atau modal, atau biasa disebut balance sheet atau statement of financial position. Ini boleh kalau mau di SS dulu. Yuk, sekarang kita buat laporan neraca keuangan. Gak akan aku bikin tabel ya. Kalau kalian mau silahkan bikin aja dengan serapihnya kalian. Jadi di sini ada aktiva, di sini ada pasiva. Nah, ini dia hasilnya 78.880. Ini juga sama karena harus balance antara total aktiva dan total pasivanya. Mereka harus balance gitu ya. Ini ada aktiva lancarnya sekian, pasiva lancarnya sekian, jadi totalnya dia balance. Nah, laporan neraca keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi atau keuangan perusahaan entitas bisnis tersebut pada setiap akhir periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis oleh manajer perusahaan dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya atau stakeholder ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi penyajian diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Kegiatan arus kas perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Tujuan dari pembuatan laporan arus kas untuk menentukan besarnya saldo kas di perusahaan pada akhir periode bulanan atau tahunan. Dari transaksi di atas bisa disajikan laporan arus kas sebagai berikut. Nah, kita akan buat laporan arus kasnya.
Ini lumayan panjang sih, kita akan buat di sini. Nah, di sini ada arus kas dari aktivitas ya. Aktivitas operasi. Penerimaan dari pelanggan ini di debit ada 26 juta. Terus arus kas keluar itu ada beban admin dan umum di kredit sebanyak 22. Jadi total saldonya 3.580.000. Itu terus kalau dari arus kas masuk itu ada 20 juta. Terus pendanaan itu 65 juta. 65 juta. Terus dari saldo kas awal periode kas masuk bersih itu ada 48.580. Terus kas awal periode 1 Maret itu 45 juta. Terus perolehan laba ruginya 3.580. Terus saldo kas akhir periode 31 Maret 2021 itu 48.580. Hasil dari penambahan ini. Ada yang dikurangi, ini tambah. Nah, ini dia. Jadi, laporan arus kas juga digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis oleh manajer perusahaan, pemegang saham, dan kreditur, khususnya bank ya, sebagai pemberi dana pinjaman dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya atau stakeholder, termasuk komisaris, direksi, dan direktur utama perusahaan. Oke, ini dia udah sampai ke tahap akhir, yaitu dari laporan arus kas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe ke Chitchat channel. Oke, bantu subscribe. Sampai jumpa di next konten.